Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Agung Heri Presmanto, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri acara perkuliahan pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator pada presentasi kelompok 1 kali ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dan ketiga rekan saya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, Laila Fajriyah. Pemateri kedua disampaikan oleh Sony Arifian. Pemateri ketiga disampaikan oleh Elsa Dwi Purnami. Dan pemateri keempat disampaikan oleh Wulan Ramandawati. Langsung saja kita simak materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Fajriyah, NIM 859677618 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang modul 1, kegiatan belajar 1, definisi pendidikan. Secara umum, definisi pendidikan adalah pendidikan adalah proses membantu peserta didik agar berkembang secara optimal, yaitu berkembang setinggi mungkin sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak orang dewasa, guru, kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberikan kemudahan kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Ini berarti bahwa di dalam proses pendidikan, anak aktif mengembangkan diri dan guru aktif membantu menciptakan kemudahan fasilitatif untuk perkembangan yang optimal itu. Adapun makna menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, dinyatakan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan negara. Jika dikaji lebih dalam, makna pendidikan tersebut mengandung beberapa hal, yaitu 1. Pendidikan itu merupakan usaha sadar. Artinya, tindakan mendidik bukan merupakan tindakan yang bersifat refleks atau spontan tanpa tujuan dan rencana yang jelas, melainkan merupakan tindakan yang rasional, disengaja, disiapkan, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Paradigma baru, praktek pendidikan lebih menekankan kepada pembelajaran alih-alih kepada proses mengajar, yang mengutamakan peran guru, melainkan secara sengaja dan terencana guru memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan untuk mencapai keberhasilan belajar anak. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif menjadi fokus utama proses pendidikan. Anak harus aktif, artinya bukan hanya mendengarkan saja, melainkan lebih banyak bertanya, melakukan kegiatan tertentu, mencari sumber belajar, mencoba dan menemukan sendiri. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan perkembangan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Itulah beberapa makna pendidikan menurut undang-undang dan secara umum. Oke, selanjutnya ada 3
ketiga, ciri utama dalam Kamus Internasional Pendidikan International Dictionary of Education itu ada 3. Yang pertama itu proses pengembangan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Artinya, bagaimana anak itu berkembang, bagaimana anak itu bersikap, bagaimana anak itu bertingkah laku dengan semestinya sesuai dengan norma-norma di masyarakat yang di mana dia hidup. Yang kedua itu adalah proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Artinya, anak itu dia mau bisa mencapai kompetensi sosialnya itu tergantung pada pengaruh lingkungan sekolah, pengaruh lingkungan keluarga. Misalnya jika anak itu dia sering bolos, mungkin dalam lingkungan keluarganya dia kurang diperhatikan gitu. Jadi harus adanya kerjasama baik dari pihak sekolah dan pihak orang tua. Yang ketiga itu adalah proses pengembangan pribadi dan watak manusia, di mana semua orang itu memang punya watak masing-masing, tapi yang namanya watak dan pribadi itu masih bisa dibentuk sejak dini. Jadi mau dia jadi nantinya menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang baik, itu tergantung pada pembentukan kepribadian dan watak dia sewaktu dia masih kecil. Sekarang kita beralih pada definisi menurut para ahli. Yang pertama ini ada dari Dwi-Artara. Dwi-Artara menyatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda. Yang berarti pendidikan memanusiakan manusia muda harus mencangkup pendidikan agar setiap manusia menyadari bahwa mereka adalah manusia yang semakin mengerti hal yang baik dan buruk, mampu mengambil keputusan yang tepat dan berguna tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kaitannya dengan orang di sekitarnya. Dengan demikian, seorang manusia lebih manusiawi lagi lewat ekspresi hidup yang benar sesuai dengan tujuan penciptaannya. Yang kedua ada dari G. Thompson. Menurut J. Thompson 1957 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasaan-kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, dan tingkah laku. Saya akan memberikan contoh kecilnya, seperti membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita, sebagai orang dewasa, terlebih dulu mencontohkan, dan anak akan melihat, kemudian dia akan praktekkan. Jika anak-anak sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, tentu anak ini akan menciptakan lingkungan yang terbiasa bersih. Sehingga saat lingkungan tersebut terdapat sampah, secara otomatis anak akan memungut dan membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, ada definisi pendidikan menurut Crow and Crow 1960. Mengemukakan harus diyakini bahwa fungsi utama pendidikan adalah bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dia memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya. Saya akan beri satu contoh.
seperti menanamkan sikap tanggung jawab kepada anak lewat membereskan tempat tidurnya. Hal kecil yang seharusnya dibiasakan sejak dini. Nantinya tentu kita akan menjadi orang tua. Kita ingin anak kita mandiri, tahu apa saja tugasnya, dan tahu apa saja tanggung jawabnya, dengan contoh terkecilnya merapikan tempat tidurnya sendiri. Maka, kita sebagai orang tua, pertama-tama hal yang harus kita lakukan yaitu adalah membimbingnya. Kita tunjukkan caranya, cara melipat selimut, merapikan spray, memberikan sarung bantal. Lalu kita suruh anak kita untuk melakukan hal itu. Kita suruh anak kita untuk mempraktekannya. Dan melakukan hal tersebut setiap minggu atau memiliki jangka waktu yang tertentu dan secara konstan. Artinya dilakukan terus-menerus. Maka secara otomatis anak akan terbiasa dan mulai mengerti apa tugasnya tanpa perlu kita beritahu.